Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Kami hadir dengan layanan berkualitas, dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah. Mekatur selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, terpercaya dan terjangkau. Dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami melalui media podcast kami. Dan dengan dukungan brand ambassador kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Silahkan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillah min syururi anfusina, min sayyiati a'malina wa akhlaqina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Sahabat Mekatur, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bertemu dalam program Tadabbur Kalam dengan penuh rasa syukur, dengan penuh kita mengagungkan Allah, dengan sepenuhnya kita mengucapkan salawat dan salam atas Nabi kita, juga sepenuhnya kita meneladani dan mengikuti tuntunan Nabi. Insya Allah semua jemaah Mekatur, semua sahabat sekalian senantiasa berada dalam karunia nikmat Allah, pertolongan Allah, serta petunjuk Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan program Tadabbur Kalam kita, surat An-Nisa ayat 148, 149, dan 150. Ayat-ayat ini berbicara tentang ketidaksukaan Allah. Allah benci jika manusia menyampaikan keburukan dan keburukan itu ditampilkan. Allah inginnya kebaikan-kebaikan itu yang ditampilkan. Ucapan yang baik bagus untuk kita sebarkan. Amal yang baik bagus pula untuk kita sampaikan secara luas. Sedangkan keburukan, sedangkan hal yang tercela, ucapan yang tidak bagus lebih baik tidak disampaikan, apalagi ditampilkan di muka umum. Disinilah Allah mengingatkan, la yuhibbullahul jahra bisu'. Allah tidak suka jika ucapan yang buruk, jika keburukan itu malah yang sering kita dengar. Illa man zulim, pengecualiannya kalau orang tersebut diperlakukan zalim kalau diam. Maka dia bersuara, karena dengan bersuara mudah-mudahan yang melakukan kezaliman tidak lagi melakukannya. Namun kalau tidak dibutuhkan, kalau memang tidak diperlukan, maka kita diam dari berkata-kata yang buruk, berkata-kata yang kotor. Nabi juga bersabda, sebaik-baik orang itu atau yang paling baik adalah yang jika beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata-kata yang baik saja atau diam. Karena Allah Maha mengetahui, Allah juga Maha mendengar semua ucapan, semua perbuatan manusia. Insya Allah dengan program Tadabbur Kalam ini, kita terhindar dari kalam-kalam yang gak bagus. Dari ucapan-ucapan buruk, ucapan-ucapan fitnah, gunjingan, ucapan-ucapan gosip. Karena ucapan dan apa yang kita sampaikan hanya berdasarkan ayat Al-Quran, juga hadisnya Nabi, ditambah dengan ucapan yang baik dari para ulama. Allah ingatkan di ayat 149 bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita rahasiakan, semua yang kita nampakkan diketahui oleh Allah. Manakala kalian menampakkan kebaikan atau menyembunyikannya, atau kalian memaafkan dari perbuatan buruk, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemaaf juga Maha Kuasa. Ada 3 hal yang disampaikan di ayat 149 ini. Yang pertama,
Perbuatan baik boleh dinampakkan, boleh dirahasiakan. Kalau perbuatan buruk tidak boleh dilakukan. Atau kalau sudah terlanjur dilakukan, jangan diinformasikan. Jangan diberitakan kepada orang lain. Simpan menjadi rahasia pribadi. Kemudian yang kedua, orang yang memaafkan kesalahan itu adalah perilaku yang terpuji. Karena Allah Maha Pemaaf. Semua hamba Allah bersalah sedikit, bersalah banyak, melakukan dosa, melakukan kesalahan, tetap Allah Maha Pemaaf. Berdasarkan sifat Allah Maha Pemaaf, maka kita juga siap memaafkan kesalahan sahabat kita, keluarga kita, dan sanak saudara kita. Itulah sifat Allah yang diingatkannya, dikaitkan dengan perbuatan kita. Yang baik itu bagus kita sampaikan, kita nampakkan, atau kita rahasiakan. Tapi yang buruk jangan ditampakkan. Lebih baik dirahasiakan. Tentu lebih baik lagi jangan berbuat buruk. Tapi kan terkadang kita tergoda setan, akhirnya mengatakan yang buruk. Akhirnya melakukan perbuatan buruk. Simpan perbuatan buruk itu. Rahasiakan hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kebaikan, silakan sampaikan kepada yang lain. Termasuk program Tadabbur Kalam ini karena kebaikan. Maka kita sampaikan kepada seluruh jamaah, Bapak Ibu dan sahabat sekalian, agar mendapatkan keberkahan dari program Tadabbur Kalam. Setelah ini kita akan lanjutkan program Tadabbur Kalam, yaitu surat An-Nisa ayat 150 dan 151 setelah yang satu ini. Sahabat Mekatur, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dalam program Tadabbur Kalam. Insya Allah kita lanjutkan surat An-Nisa 150 dan 151. Allah menyebut manusia itu ada yang sungguh-sungguh beriman, namun juga ada yang tidak sungguh-sungguh beriman. Ada yang sungguh-sungguh kafir, ada juga yang setengah. Ia masih bisa mendapatkan petunjuk. Ada yang sungguh-sungguh munafik, ada yang tidak. Ada yang sungguh-sungguh berbuat zalim, ada yang setengah hati berbuat zalim. Di ayat ini kita akan membahas apa pernyataan Allah tentang orang-orang yang sungguh-sungguh kufur. Ulaika humul kafirun haqqa. Mereka itu orang-orang yang kufurnya sungguh-sungguh. Yang benar-benar mengingkari kekuasaan dan keagungan Allah. Yaitu disebutkan di ayat sebelumnya 150, orang yang kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulnya. Kemudian ingin membeda-bedakan, memisahkan antara mengikuti Allah dengan mengikuti Rasulnya. Padahal kita diperintahkan ikut Allah dan ikut Rasulullah SAW. Syahadat kita ada syahadat uluhiyah, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ada syahadat risalah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka ingin dipisahkan. Aku ikut Allah saja. Aku menjalankan tuntunan Allah. Tidak ikut tuntunan Rasul. Atau hanya ikut tuntunan Rasul. Tidak mau ikut tuntunan Allah. Yufarriquna bainallah wa rusulihi. Membeda-bedakan. Memisah-misahkan antara tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah. Pada dua-duanya adalah tuntunan kebaikan kita semuanya. Lantas mereka pula mengatakan, kami beriman dengan sebagian yang ada di Quran. Kami ingkar terhadap sebagian yang lain. Semua yang beriman kepada kitab-kitab Allah wajib mengimani semua isinya. Tidak boleh hanya mengimani salah satunya dan mengingkari yang lain. Ditambah mereka itu selalu mencari cara agar mereka bebas dari kewajiban. Bebas dari kebaikan. Bebas dari pergaulan yang baik. Maunya mereka tidak lagi bergaul dengan orang-orang baik. Maunya mereka dibebaskan dari kewajiban. Sepanjang kita hidup, ada kewajiban.
kewajiban kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada sesama kita, kepada keluarga, kepada orang tua, kepada anak-anak kita. Itu menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh beriman. Sedangkan yang sungguh-sungguh kufur, mereka tidak mengimani Allah dan Rasulnya sungguh-sungguh. Berusaha untuk memisahkan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah. Mereka mengimani sebagian dan mengingkari sebagian yang lain dari tuntunan Allah. Kemudian mereka berusaha mencari jalan agar terhindar dari mengikuti tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah. Sehingga Allah sebut di ayat 151, itulah mereka yang benar-benar kufur. Benar-benar tidak beriman. Artinya sulit untuk mendapatkan petunjuk Allah. Sulit untuk diingatkan. Sulit untuk dinasehati. Sulit untuk dibimbing dengan baik. Sedangkan yang lain masih banyak peluang untuk dibimbing agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menolak bimbingan, menutup hatinya dari kebaikan, tidak mau mendengar, tidak mau melihat, tidak mau memikirkan kebaikan dan tuntunan Allah, dikatakan di akhir ayat 151, wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Kalau betul-betul kufur, tidak mau lagi untuk berusaha mendapatkan hidayah, mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kita berharap tidak termasuk mereka yang senantiasa berusaha untuk melakukan keburukan. Malah kita berharap Allah bimbing, Allah mudahkan kita untuk senantiasa beramal soleh. Majelis ilmu ini, tadabbur kalam ini adalah amal soleh yang kita terus-menerus lakukan agar kita terhindar dari keburukan-keburukan, terhindar dari hal-hal yang semakin memperburuk keadaan dunia kita dan keadaan akhirat kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih kepada seluruh sahabat Jamaah Mekatur, Bapak Ibu yang senantiasa membersamai majelis-majelis syiar dakwah dari Mekatur, termasuk program Tadabbur Kalam. Masih banyak bahasan-bahasan yang kita akan lanjutkan di episode-episode berikutnya. Tetap ikuti program Tadabbur Kalam by Mekatur. Wabillahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.